Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwansyah Eskom APDS. Saya merupakan salah satu dosen di program studi Desain Interior Universitas Potensi Utama. Saat ini saya sedang mengikuti seleksi sertifikasi dosen Smart tahun 2020 gelombang 4. Nah, kali ini saya bakalan memaparkan tentang PDD UKT PT di bidang pengabdian kepada masyarakat. Tentunya menjadi seorang dosen haruslah siap untuk menjalankan namanya kewajiban melaksanakan sebuah tridharma. Salah satunya adalah di bidang pengabdian. Dari awal saya mulai menjadi dosen sudah dituntut untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, di mana pengabdian kepada masyarakat wajib dilakukan terus-menerus oleh dosen. Saya melakukan pengabdian kepada masyarakat setiap semesternya. Setiap semester saya melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, bentuk pengabdian kepada masyarakat saya berupa pelatihan, workshop, penyuluhan, dan sebagainya. Nah, contohnya saya memberikan pelatihan tentang kreativitas kepada siswa-siswi SMA untuk lebih kreatif untuk dapat memanfaatkan peluang wirausaha. Nah, berikut ini adalah roadmap pengabdian kepada masyarakat saya, dimulai dari tahun 2017-2018. Di sini saya melakukan pemetaan bahan atau material yang dapat digunakan dalam pembuatan produk. Pembuatan produk yaitu produk interior ataupun produk yang lain. Nah, di sini saya ambil contoh pengabdian saya itu pembuatan produk, yaitu produk wall art, hiasan dinding ataupun dekorasi dinding sebuah ruangan ataupun interior ruangan. Nah, kemudian saya juga melakukan pelatihan untuk di bidang software desainnya. Nah, di bidang pemodelingan 3D modeling dari interior desain ataupun produk desain interior. Kemudian berlanjutan di tahun 2018-2020 saya juga melakukan pelatihan untuk memunculkan kreativitas, meningkatkan kreativitas, daya kreativitas dari siswa, dan kemudian bagaimana memanfaatkan software desain ke dalam kreativitas tersebut. Nah, kita punya ide bagaimana kita mengeluangkan idenya, ide tersebut dalam bentuk 3D modeling yang dapat dipasarkan. Sekarang ada namanya situs penjualan karya hasil 3D modeling, yaitu misalnya seperti booth, desain booth, 3D modeling booth, booth pameran. Nah, itu bisa dijual. Nah, walaupun ini, nah, kami melakukan, saya dan tim melakukan pelatihan tersebut ke siswa-siswi ataupun kepada masyarakat. Kemudian di tahun 2021 saya juga melakukan di sini mulai melakukan proses pembuatan produk interior tersebut dari awal sampai akhir. Nah, jadi perjalanan saya itu memetakan mana material yang bisa, kemudian bagaimana meningkatkan kreativitas, punya bahan tapi bagaimana mengolahnya, kemudian selanjutnya jadilah produk yang nanti punya daya jual ataupun nilai jual, kemudian atau nilai estetik untuk membantu estetika ruang, mungkin ruang tamu ataupun ruang kamar kita, hasil dari produk kita sendiri dengan memanfaatkan bahan-bahan bekas ataupun bahan-bahan yang memang bisa didaur ulang. Nah, bentuk pengabdian saya lain adalah saya juga sebagai editor jurnal proporsi, yaitu jurnal proporsi ini di bawah Fakultas Seni dan Desain. Penerbitannya itu di Universitas Potensi Utama. Nah, di sini saya sebagai dewan editor bagian. Nah, sebagai dewan editor bagian di dalam jurnal proporsi. Kemudian kegiatan pengabdian kepada masyarakat saya dalam 2 tahun terakhir.
Nah, di sini tahun 18-19 genap, saya melakukan pengabdian dengan judul Workshop Desain Animasi 3 dimensi pada objek furniture dan menggunakan software Autodesk 3ds Max. Nah, di sini saya sebagai anggota satu dengan diketuain oleh Ibu Sri Wahyuni Panjaitan sebagai ketua pelaksana kegiatan tersebut. Nah, pelaksanaannya dilakukan di SMK Negeri 1 Medan. Di sini kami mengajarkan kepada siswa-siswi tentang bagaimana membuat modeling sofa, modeling kursi, modeling lemari, dan sebagainya. Kemudian, saya juga melakukan pengabdian dengan judul pelatihan pembuatan modeling bangunan 3 dimensi menggunakan software ArchiCAD. Ini software yang menurut saya ringan dan mudah digunakan serta mudah dipahami. Nah, jadi di sini juga saya melakukan pelatihan kepada siswa-siswi SMK Swasta Budi Agung Medan. Nah, mereka belum mendapatkan materi seperti ini. Karena hal itu, saya dan tim memberikan materi tersebut untuk menambah wawasan mereka, membuka wawasan mereka ketika mereka tidak bisa bekerja di luar ataupun apapun, bisa membuat desain rumah, latihan membuat 3D modeling rumah, dan sebagainya. Nah, ini saya di sini sebagai ketua pelaksana, dan anggota pelaksana itu ada Bapak Rinanda Purba, yang kami lakukan di tahun 2019-2020 ganjil. Kemudian yang ketiga, saya juga melakukan pelatihan pembuatan pengelolaan lampu hias dari bahan bekas dengan bahan limbah ataupun yang daur ulang yang bisa diolah kembali, yaitu pipa. Nah, di sini saya menggunakan pipa paralon. Nah, di sini saya berkolaborasi lagi kembali dengan rekan sejawat saya, yaitu Bu Sri Wahyuni Panjaitan. Beliau sebagai anggota satu, yang kami lakukan itu di SMK Swasta Yadi Labuhan Deli, itu pada tahun 2019-2020 genap. Nah, di sini limbah yang kami gunakan adalah limbah paralon, sisa-sisa bangunan yang diolah menjadi sebuah lampu hias, baik itu untuk meja ataupun sudut-sudut dari rumah, ruang tamu ataupun dapur ataupun ruang keluarga yang bisa diletakkan seperti itu. Nah, kami mengajarkan kepada siswa-siswi untuk melakukan pengolahan bahan limbah tersebut. Kemudian selanjutnya di sini saya juga dengan tim melakukan pengabdian tentang pembuatan produk wall art dan strategi memasarkan dengan menggunakan e-commerce. Nah, di sini saya mulai mengajarkan membuat produk dan bagaimana cara memasarkan produk tersebut agar laku di pasaran dan bagaimana menjualnya, seperti itu. Nah, di sini saya berkolaborasi dengan teman rekan sejawat saya, yaitu Ibu Khairani Puspita MKOM dan Ibu Deviria MKOM. Nah, sebagai ketua pelaksana yaitu Ibu Khairani Puspita. Di sini saya selaku desainer atau selaku desain interior mengajarkan kepada siswa-siswi untuk membuat produk wall art, produk hiasan dinding ataupun dekorasi dinding. Nah, di sini bahan yang saya gunakan juga dan tim gunakan juga yaitu bahan yang memang bahan-bahan yang daur ulang ataupun bahan-bahan bekas. Nah, di sini menggunakan stick es krim, membuat hiasan dinding seperti vas bunga ataupun pajangan bunga. Kemudian rekan sejawat saya memaparkan bagaimana strategi memasarkan dengan memanfaatkan e-commerce seperti ataupun marketplace seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan sebagainya. Nah, ini kami laksanakan di SMK Swasta Budi Agung Medan pada tahun 2020-2021 ganjil. Nah, berikut foto-foto kegiatan pengabdian kepada masyarakat saya
di sini ketika pelatihan tentang software, tentang 3D modeling itu kami lakukan di lab sekolah. Kemudian untuk praktek-praktek pembuatan produk itu kami lakukan di ruang kelas yang memang tidak ruangnya itu lebih luas gitu. Nah, berikut adalah contoh foto-fotonya. Kemudian makna PKM yang saya lakukan, yaitulah kegiatan pengabdian masyarakat ini yang di sekolah untuk membantu siswa-siswi lebih kreatif dengan dapat memanfaatkan bahan-bahan bekas ataupun bahan-bahan yang dapat didaur ulang. Untuk apa? Untuk memanfaatkan peluang sebagai wirausaha. Jadi mendidik siswa-siswi untuk mereka mampu menjadi seorang entrepreneur ataupun creativepreneur. Nah, sekarang di dunia digital itu sudah dikenal dengan namanya creativepreneur, menjadi pengusaha di dunia industri kreatif. Nah, pihak sekolah sangat mengapresiasi kegiatan yang kami lakukan dikarenakan memang sangat bermanfaat bagi siswa-siswi. Kemudian bagaimana kami mengukurnya, bagaimana tingkat ketercapaian dan dampak ilmu yang kami berikan kepada siswa-siswi. Nah, saya dan tim tetap melakukan namanya evaluasi dan hasil penyuluhan, pelatihan, workshop yang kami berikan dalam mengelola bahan bekas ataupun bahan-bahan yang daur ulang untuk bagaimana tingkat kepemahaman siswa-siswi. Nah, di sini tingkat pemahaman siswa-siswi kami ukur sekitar 80%. Siswa-siswi itu paham dengan bagaimana membuat produknya, bagaimana cara memasarkannya, bagaimana nilai estetiknya, gitu, yang memang punya nilai-nilai estetik tinggi dan nilai jual tinggi. Nah, contohnya hasil dari karya-karya mahasiswa ini yang cukup bagus dan luar biasa. Kemudian kemampuan kerjasama. Nah, di sini kami cukup bersyukur, bersyukur atas tempat ataupun ruang yang diberikan sekolah, kepada kami, yaitu fasilitas ruang lab, kemudian ruang kelas yang cukup baik. Kami diberi fasilitas dan dilayani sangat luar biasa. Jadi kerjasama antara kami dengan pihak sekolah, kami dengan siswa-siswi peserta pelatihan workshop kami juga memang sangat baik. Kemudian kategori publikasi, kami melakukan publikasi di jurnal inovasi pengabdian kepada masyarakat, yaitu STEMIC Pontianak, itu Judimas. Nah, berikut adalah contoh website dari Judimas, yaitu Jurnal Inovasi Pengabdian kepada Masyarakat STEMIC Pontianak. Nah, terima kasih. Itu adalah PDD UKT PT di bidang pengabdian kepada masyarakat saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.